Oke, ini saya record. Oke, untuk mata kuliah ini kita akan mulai dari absennya nanti aja lah ya, di akhir-akhir saja. Eh, Mungkin kita nggak lama, sekitar ya sampai jam 9-an malam lah ya, sekitar jam 9 malam lebih dikit lah, selalu nggak terlalu lama. Eh, Terus kita akan bahas apa sih itu kelelahan, apakah itu kepecahan ya, dan sebagainya. Oke, sebelum ke sana kita bahas dulu. Izin saya share screen dahulu ya, share screen saya. Oke, ini ada untuk kontrak kuliah kita ya. Ini masih pakai punya tahun kemarin. Kebetulan tahun kemarin mengajar Pak Mufti. Ini masih dari ya kurang lebih sama sih dengan tahun kemarin. Oke, untuk mata kuliah ini intinya kita belajar terkait dengan apa proses kegagalan ya di sini ya, proses kegagalan akibat beban fatigue dan beban yang satu lagi namanya fracture. Fatigue ya, fatigue itu bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya kelelahan ya. Fatigue itu artinya kelelahan. Dalam hal ini mirip semua kalau rekan-rekan semua habis bekerja gitu ya, bekerja seharian gitu, badan terasa lelah gitu ya. Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya badan lelah itu namanya adalah fatigue ya. Fatigue gitu. Badannya mengalami fatigue gitu, berarti dia mengalami kelelahan yang berlebihan ya. Oke, namanya itu fatigue. Nah, dalam hal ini material juga, dalam hal ini metal ya, dan lebih khususnya di sini kita akan banyak berbicara dengan baja. Nah, baja ini juga mengalami yang namanya fatigue atau lelah ya, fatigue atau lelah. Mengenai fatigue atau lelah nanti kita akan lihat videonya bareng-bareng ya. Terus kita akan sedikit kenal dengan namanya ada kurva SN. Nah, kurva SN itu apa? Nanti kita bahas di video kali ini. Pengenalan saja. Nanti untuk masalah detailnya, insya Allah kita lakukan di hari pada saat kita praktikum minggu depan ya. Kita akan coba kenalkan itu. Terus mengestimasi umur sisa struktur ya. Struktur ini bisa struktur kapal, bisa struktur bangunan laut dan sebagaimana yang lain ya. Dan secara umum bisa juga untuk yang lain, bisa untuk bangunan struktur-struktur yang lain karena ini ilmunya nggak khusus buat kapal tapi sebenarnya umum ya, bisa untuk bangunan lain, bisa untuk bahkan intinya kalau benda-benda bergerak kena beban, nah ilmu ini berguna gitu ya, yang kita lain ini berguna. Terus menganalisa hal-hal yang lain mengenai apa itu nanti kita akan bahas pada saat waktunya insya Allah ya. Terus berikutnya eh, nilai. Terkait dengan nilai standar, nilainya ya seperti aturan Poltek 85 dapat A dan seterusnya yang bawah-bawahnya ya. Ini nggak ada masalah. Terus untuk kelas malam berhubung nggak ada PBL, maka nilai dari teori akan saya ambil 100% ya. Ini kalau 80-20, sorry 70-30 itu buat kelas pagi. Ya, tapi untuk kelas malam yang ini, yang bawah ini ya, yang bawah. Nilainya yang ini. Oke, di sini ada mata kuliah ini kan 3 SKS ya, rekan-rekan semuanya. 3 SKS. Nah, satu SKS-nya itu teori. Satu SKS-nya teori dan praktikumnya 2 SKS. Ya, praktikumnya 2 SKS. Sehingga nanti untuk teorinya kurang lebih seperti ini nih nilainya. Standar ya. Disiplin, kehadiran dalam hal ini ya. 10%, tugas atau kuis kalau ada 30%, UTS, UAS 25%. Ya, ini nilai standar dan ini nilainya cuma satu SKS saja. Dan untuk praktikumnya ini nanti nilainya ini 2 SKS ya, 2 SKS. Kurang lebih seperti ini. Nanti ada laporan, laporan dan presentasi. Kalau ada presentasi itu presentasi, kalau enggak nanti laporan saja ya. Terus nanti kalau ada tugas fatigue assessment, nanti kita akan lakukan itu. Oke, terkait dengan praktikum, praktikumnya nanti insya Allah rekan-rekan semuanya itu ngelakuinnya di kampus ya. Ngelakuinnya di kampus, jadi pada saat kita teori kan mestinya kuliahnya kan 4 sesi ya rekan semua ya. Ini kan 4 sesi. Nah, karena dia 4 sesi, nanti mungkin akan saya isi satu atau dua sesi di awal. Setelah itu nanti rekan-rekan semuanya mengerjakan tugas yang ada, selesaiin di kampus. Jadi nanti pas sesi keempat itu selesai, kumpul di learning. Jadi tugasnya selesai, praktikumnya selesai saat itu juga, dan kumpulan di learning. Jadi nggak ada yang perlu dibawa ke rumah.
ya, nggak perlu ada dibawa ke rumah. Jadi langsung selesai di tempat praktikumnya ya. Mungkin dalam 14 minggu ada beberapa praktikum kita, mungkin ada 6 praktikum atau 7 gitu ya. Kita sesuaikan aja nanti praktikumnya. Praktikumnya sederhana saja, membuat laporan praktikum mengenai perhitungan-perhitungan yang ada. Nanti ini kan mata kuliah ini kan menghitung ya, jadi nanti rekan semua diminta untuk menghitung yang ada, terus dibuat laporannya. Seperti itu. Ada pertanyaan terkait dengan teori dan praktikum, rekan-rekan semuanya? Hmm, Silakan, terkait pelaksanaannya ini, atau terkait dengan apa, persentase penilaian dan sebagainya. Adakah pertanyaannya? Silakan, silakan. Halo? Hmm, Apa nih? Farul, mungkin Farul mau bertanya, Farul? Farul atau Alessandro Silain? Ada nggak sih Farul di sini sama Alessandro? Nggak ada Pak, udah oke Pak. Nggak Ah, ada Pak, oke. nggak ada Pak. Ada. Oke ya. Ya, intinya kayak gini. Apakah nanti akan ada laporan tambahan? Kita intinya sih kebanyakan seperti itu ya. Laporan di kampus selesaiin saat itu juga. Terus nanti nilainya digabung, teori sama praktikum. Presentasinya kalau buat teori 30%, untuk yang praktikum 70%. Jadi nantinya nilainya lebih banyak yang praktikum. Jadi nanti kalau kalian ada UTS sama UAS, itu pun nilainya hanya untuk yang porsi 1 SKS. Jadi nanti rekan-rekan semuanya intinya nilai terbesarnya ada di praktikum ya, bukan di teori gitu ya. Walaupun nanti praktikumnya ngitung-ngitung juga ya, ngitung-ngitung juga. Oke, sampai di sini untuk kontrak perkuliahan ya. Eh, Kalau ada pertanyaan langsung saja boleh disela gitu ya. Pak, saya mau bertanya gitu, atau ketik saja di Zoom juga boleh terkait ini ya. Oke, setelah itu kita akan bicara atau berkenalan dengan yang namanya fatigue ya, namanya fatigue. Oke, sebelum kita bicara terkait fatigue, ini ada satu video. Video ini mengenai intro mengenai fatigue test ya. Kita lihat bareng-bareng video ini ya. Bentar ya. Nah, video ini kita lihat bareng-bareng. Mohon di apa, perhatikan. Ya, ini sekitar 12 menit ya. Mungkin di selanya nanti akan saya eh, pause untuk menjelaskan apa yang terjadi ya. Oke, bismillah ya. Saya Fatigue play. test. Many everyday items are not loaded uniformly, but rather non-uniformly with periodically changing loads. This is quite obvious in off-road biking. Frames, handlebars, and wheels are subjected to high alternating mechanical loads. It is just as obvious in the case of a garage door spring. The spring is unloaded when opening the door and loaded when closing the door. The connection rods of this old compressor have endured a large number of rapidly changing tensile and compressive forces. Even when cycling quite moderately in the city, many components are exposed to periodically varying loads without us being aware of it. The crank arms are alternately under load, then swing back almost load free, are under load again with the rhythm of pedaling. The spokes, the pedals, even the individual links in the chain are stressed periodically. Also, the railway bridge over the River Rhine, seemingly totally addressed, alternately has to bear the additional burden of a heavy freight train and then only its own mass. Aircraft experience quite different stresses during takeoff and in turbulence than on ground. This type of loading is generally termed fatigue loading, and the material response to it, fatigue. The term fatigue is used because it takes some time for the failure to occur under repeated loads. Oke. Ya, barusan dari video ini intinya menjelaskan fenomena yang namanya fatigue, fatigue loading ya di sini, fatigue loading atau pembebanan akibat fatigue. Selama ini kalau rekan-rekan semua sudah belajar di mekanika ya, mekanika mungkin masih ingat dulu pernah belajar, itu beban yang ada adalah beban, boleh saya katakan namanya beban statis. Ada beban namanya beban statis. Nah, untuk fatigue loading, bebannya ini adalah beban dinamis. Beban dinamis atau beban yang berfluktuasi. Bisa kadang-kadang tinggi, bisa kadang-kadang rendah, bisa kadang-kadang tarik, bisa kadang-kadang tekan, ya.
dan sebagainya. Bisa kadang-kadang dia tarik tekan, bisa puntir juga, bisa momen juga dan sebagainya gitu ya. Torsi, ada momen dan sebagainya. Ada defleksi. Jadi memungkinkan beban yang bervariasi. Itu namanya beban dinamis. Beban yang namanya beban dinamis. Nah, beban dinamis ini jika bebannya cukup besar, maka dia dimungkinkan suatu saat materialnya bisa mengalami, kita bilang istilahnya namanya failure. Fail ya, mengalami fail. Ya, ini mengalami fail. Yang terjadi occur ini terjadi ya under repeated load. Artinya eh, terjadi pada saat dikenakan beban yang repeated atau beban yang berulang, beban-beban yang berulang kita namakan beban dinamis. Oke, intinya adalah di sini struktur itu apapun itu. Kalau tadi contohnya itu ada sepeda ya, sepeda bagian pedal dari sepeda mungkin kan bisa patah, atau apa crank arm dari sepeda bisa patah. Atau mungkin kalau tadi di pesawat itu bagian roda ya, pada saat dia mau take off atau pesawat mau landing, bagian dari apa rodanya itu kalau kalau bahasa sederhana di motor itu kayak shockbreakernya ya, tapi ini shockbreakernya pesawat gitu. Nah, dia kan kena loading dan sebagainya ya, loading, take off, landing, take off. Nah, itu kan bebannya berulang. Itu suatu saat kalau semua bebannya cukup besar, dimungkinkan juga terjadi yang namanya fatigue atau fail akibat berulang, beban yang berulang. Sampai di sini bisa diikuti rekan-rekan semuanya terkait dengan fatigue secara umum, fenomenanya. Izin bertanya, Pak, Ya, silakan. Hmm. apakah fatigue ini juga berlaku di benda plastis, Pak? Karena menilai benda plastis punya nilai elastisitas lebih Ya. tinggi, Pak. Iya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Benda-benda plastis itu ya mungkin tadi dicontohkan di sebelum ada juga kalau bajanya dibentuk seperti per ya. Itu kan kurang lebih bajanya juga bersifat plastis ya. Dia tarik mulur mungkin kan. Baja itu juga relatif dia plastis, memungkinkan juga dia ini. Dan aluminium dia sifatnya lebih mulur daripada baja. Apabila bebannya cukup tinggi, memungkinkan terjadi yang namanya fatigue. Bahkan di bahan yang berbahan plastik ya, di bahan plastik itu juga kalau seumpama dia bebannya cukup tinggi ya, dimungkinkan terjadi yang namanya fatigue. Maksudnya fatigue kayak gini ya, contohnya gini. Baiklah rekan-rekan semua mungkin dulu masih ingat pernah melakukan apa uji tarik ya, masih ingat dulu uji tarik? Masih ingat ya? Masih, Pak. Ya, contoh uji tarik. Contoh yang material kita gunakan adalah baja A36. Contoh saja baja A36. Nah, contohnya baja A36 ini kalau pada saat diuji tarik, normalnya dia bisa tahan sampai 500 megapascal. Contohnya, dia 500 megapascal. Contohnya 500 megapascal untuk baja A36. Nah, beban fatigue ini maksudnya gini. Walaupun bebannya kurang dari 500, walaupun bebannya kurang dari 500, katakanlah bebannya 350 atau 300 megapascal. Ya, kita pakai 350 lah ya. 350 megapascal, beban baja A36, mestinya dia mengalami fail nggak? Secara ini, secara uji tarik. Mestinya tidak ya. Tidak, Pak. Dia kekuatannya berapa tadi? 5? 500. 500. Kalau cuma 350 dia nggak mengalami fail. Tetapi jika beban 350 ini berulang-ulang kali dikenakan pada baja tadi, baja mungkin berulang-ulang kali maksudnya bukan sekedar 5 kali, 6 kali, bukan seperti itu. Tapi bayangkan dikenakan sampai 100 kali, 1000 kali, atau bisa jadi kena sampai 10.000 kali, atau lebih banyak lagi. Dimungkinkan baja A36 tadi mengalami yang namanya fatigue. Mengalami fatigue. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai batik seperti apa di ini. Tapi intinya adalah bahwa material apapun itu, walaupun dia bebannya kurang dari tensile strength-nya 500 megapascal ya, walaupun kurang 5 megapascal, jika dia cukup tinggi, maka dia bisa mengalami yang namanya fatigue. Dia nanti bisa mengalami namanya crack, patah, dan sebagainya. Oke, intinya seperti itu dulu ya. Dimungkinkan. Semuanya dimungkinkan untuk namanya material, dimungkinkan terjadi yang namanya fatigue.
Terima kasih Abu Bakar atas pertanyaannya. Yang lain mungkin ada bertanya atau Abu Bakar mau tanya hal yang lain sebelum kita melihat videonya? Tidak dulu, Pak. Oke, terima kasih ya. Saya lanjutkan. Bentar ya. The problem with materials is that they normally endure less at repeated loading than with one's only load. The wire does not break when first bent, but bending it back and forth repeatedly leads to an early fracture. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara yang kehidupan sehari-hari rekan-rekan semua sudah sering lakukan, bagaimana cara memutuskan kawat, tetapi tanpa pakai alat ya, tanpa pakai tang, tanpa pakai apa. Contohnya adalah lakukan di tekuk-tekuk ya, ditekuk-tekuk berulang kali, tekuk-tekuk berulang kali, sampai berulang kali sampai akhirnya dia bisa mengalami patah. Nah, patah yang dialami oleh kawat barusan itu akibatnya fenomenanya adalah namanya fatigue. Jadi di sini si kawatnya dia mengalami lelah, akhirnya lama kelamaan dia keras di bagian tertentu dan dia makin lama makin makin lelah dan dia bisa mengalami fail atau patah di sini ya. Oke. This bicycle crank arm had only been able Pedal, to endure the pedal cyclic sepeda. loading for a certain time before it broke. The fate of the garage door spring was the same. Ini It contoh had borne the opening and per closed yang the patah ya. garage door about 60,000 times before it finally Nah, fractured. tadi dikatakan ini apa si pernya setelah dibuka 60.000 kali, akhirnya dia mengalami fracture atau crack ya, patah di sini. Artinya dia berjalan dengan seiring waktu ternyata bisa juga mengalami yang namanya gagal fracture di sini ya. The broken exercise equipment, Ini alat a buat torn blade of a fan, a exercise bandsaw tangan, blade full of bench-saw, cracks, the broken screw, a screw, defective baut, universal joint, and many other examples show how dan important banyak this yang phenomenon lainnya. is. Ini adalah Each day, contoh. thousands of items break due to cyclic, often repeated loading. Ini contoh benda-benda yang patah di kehidupan kita sehari-hari setelah dikenakan berkali-kali beban ya, beban yang berulang berkali-kali sampai akhirnya dia mengalami patah. Nah, fenomena patah ini yang kita bilang namanya fatigue ya, fatigue. How can we make sure that all these components withstand the cyclic loads? To achieve this, one has to test the materials appropriately. We intend to measure the fatigue strength of a frequently used steel in our laboratory. Hot-rolled steel rods made from the structural steel S235JR are Oke, di sini intinya adalah dia melakukan pengujian, namanya uji fatigue ya, untuk memastikan bahwa satu material dia atau satu baja di sini bisa mengalami fatigue ya. Diketahui berapa banyak sih dia harus melakukan beban berulang kali sampai dia mengalami fatigue. Nah, di sini contoh baja yang dipakai adalah S235. S235 ini contoh material baja yang cukup sering dipakai ya di struktur misalnya. Beberapa sering pakai S235, S355, dan sebagainya. Ya, ini cukup sering dipakai. used as base material. In order to eliminate the influence of the surface and to stress the material in a well-defined manner, suitable specimens have to be machined from the rod. Oke, jadi dia materialnya tadi yang bentuknya rod ya, habis itu di machining sampai bentuknya jadi spesimen seperti ini. Ini spesimen untuk uji lelah, uji fatigue ya. This specimen type would be ideal. The shoulder-shaped ends have been designed for safe gripping. The actually tested region is cylindrical with a diameter of 6 millimeters. Oke, ini dibuat ini dan nanti yang dites areanya yang kecil ya, yang 6 mm itu area yang dites sebenarnya. Yang lainnya untuk pemegang di grip ya, di pemegang biar dia biar kokoh ya di sini. Tapi yang dites adalah bagian yang diameternya kecil, yang 6 mm ya. Lanjut. The material tester goes to the workshop to get 10 specimens Ya, ini manufactured from what? dibuat Not sampai 10 spesimen. all of the specimens are as identical as possible. Dan 10 Back in spesimen. the lab, he has all specimens ready for use and picks out the first one. He Dipasang. mounts the specimen carefully and securely into the fatigue testing machine. Together with 2 half shells, he inserts one end of the specimen into the right specimen grip. With a Oke, union nut, he kencangkan. locks the right end of the specimen.
Likewise, he mounts the left end of the specimen Dikencangkan. into the left specimen grip and tightens the nuts. The preparation is now complete. The material tester then selects the appropriate test parameters on the control Ini computer. dites. He intends to load the first specimen alternately with a tensile force of 7 kilonewtons and a Contohnya compressive force of 7.000 7 Newton. kilonewtons. Di sini The main dikenakan force is bebannya 0. 7.000 Newton ya. A click Setelah itu on the start dites. button and the testing machine begins to stress the specimen periodically. Dan di sini mesinnya bergerak Our tarik fatigue tekan testing tarik machine tekan is ya. equipped Tension with itu a tarik, mechanical compression tekan. resonance drive. Dan di sini kita lihat mesinnya bergetar cepat sekali, berarti tarik dan tekannya dia cepat sekali. Cepat sekali di sini ya untuk ngecek ini. The specimen is connected at its left grip via a Ini load cara kerja dari mesinnya. machine frame. At the right grip, a spring is mounted, and there in turn, a mass. An imbalance stimulates the mass to vibrate. Longitudinal guides prevent the mass from vibrating in the transverse direction. Jadi ini While the bergeraknya spring, the tarik, test force acts tekan, on the tarik, specimen. tekan, By tarik, varying the tekan ya. excitation frequency of the Tarik, imbalance, the tekan. test Jadi force tarik, can be tekan, controlled. tarik, tekan In gitu our ya. case, the specimen is loaded with about 25 cycles per second. Oke, ini ada tarik tekan dan tarik tekannya di sini dikatakan 25 siklus per detik, artinya dia 25 tarik dan tekan tuh satu siklus ya, tarik tekan satu siklus. Artinya dalam satu detik dia mengalami 25 tarikan dan 25 tekanan ya. Ditekan, ditarik, ditekan, ditarik. Ya, uji ini namanya uji fatigue ya. Uji fatigue untuk bebannya beban tarik dan beban tekan. Ini cepat sekali dia dalam satu detik sampai 25 siklus gitu ya. Nanti di beberapa mesin yang lain kadang-kadang bisa lebih lambat ya, bisa diatur satu siklus setiap detik dan sebagainya. Ini kebetulan mesinnya cepat sekali, dia melakukan uji tarik dan uji tekannya cepat sekali ya. Meanwhile, the Nah, ini first cepat sekali. specimen has already endured over 300 Nah, di sini kelihatan tarik tekannya karena cepat sekali, maka nggak begitu kelihatan di sininya. Cuman karena dia cepat, maka dia patahnya juga relatif bisa cepat. Dan di sini dikatakan dia sudah sampai 300.000 kali tarik tekan, 300.000 kali dan belum patah di sini ya. 300.000 tarikan dan 300.000 tekanan ya. Terus dilanjutkan sama dia. still seems to be intact. In reality, however, several cracks have already developed starting from the surface, the so-called fatigue cracks. With each load cycle, they grow a bit further in. Nah, sebenarnya di sini sudah mulai ada namanya retakan kecil di permukaan ya, retakan kecil ya di permukaan namanya fatigue crack ya. Dia berlanjut terus gitu. Habis itu kita lihat pembebanannya dan kita lagi mau patah nih. The biggest crack gains the upper hand. Lebih besar retaknya dan akhirnya fracture patah. after 381,000 load cycles. Nah, ini patah setelah 381.000. Jadi 381.000 siklus tarikan dan tekanan, akhirnya material tadi patah ya. Patah. The first test is finished. The material tester removes the fragments cautiously and inspects the fracture surfaces. Setelah itu dibuka dan dilihat apa yang terjadi At pada first glance, the fracture surface looks retakannya. A closer look reveals two regions, the rather dull, predominantly flat fatigue crack propagation area and the rough residual fracture area. Oke, di sini kelihatan areanya ya, yang bagian yang berwarna putih ini daerah yang retakannya menjalar. Terus yang bagian berwarna gelap ini begitu patah break langsung brak gitu ya, brak patah. Nah, ini daerah yang warnanya gelap ya. Gelap ini dia patahnya patah tiba-tiba kayak patah runtuh gitu ya. Kalau yang perambatan retak biasanya yang ini warnanya agak di sini agak warna putih dan dia biasanya dari retakan kecil itu dia agak lama sampai akhirnya dia membesar. Begitu membesar langsung lama-lama dia jadi retak ya. Fenomenanya biasanya seperti itu ya. Bisa dipahami juga ya kalau kita lihat ada sesuatu yang retak habis itu mau patah, biasanya dia dari retakan kecil dulu. Tapi di retakan kecil biasanya agak lama dia, lama begitu retakannya besar nanti bisa patah, bisa runtuh
tiba-tiba, ya, bisa runtuh tiba-tiba. Lanjut. Mana tadi? Sorry. Oke. Ya. The residual fracture area results from the final catastrophic rupture. The fatigue crack propagation area has developed during the cyclic growth of the fatigue cracks, starting at the surface of the specimen. What does the fatigue crack propagation area look like at higher magnification? One of the Oke, ini dilihat di mikroskop, dilihat di mikroskop. Mikroskopnya mikroskop elektron. Fatigue crack propagation area in detail. Jadi kalau dilihat di mikroskop elektron ini kecil sekali ya, 10 mikrometer ini segini ya. 1 mikrometer itu bayangin 1 mili ya. 1 mili bisa kebayang rekan-rekan semuanya? 1 mili. Kebayang 1 mili, bayangkan 1 mili. Nah, itu dibagi 1000. Itu 1 mikron ya. Berarti ini memang kecil sekali. Dan kalau dilihat di mikroskop yang mana mikroskop elektron ini terlihat ada ini apa? Garis-garis kayak gini nih, garis-garis ini. Ini sebenarnya kalau dia kena apa? Kena beban, satu beban satu garis, satu beban satu garis, satu beban satu garis, satu beban satu garis. Gitu ya. Jadi dia banyak sekali ya beban. Jadi satu retakan satu garis, satu retakan satu garis, satu retakan satu garis, satu retakan lagi satu garis. In some places, but not everywhere, parallel grooves and ridges can be seen, the so-called fatigue striation. Ya, namanya adalah striation ya, status striasi. Ini artinya jejak-jejak dari retakan ini. Dia mengalami apa ya ini satu beban satu garis, satu beban satu garis. Namanya satu striation. Ya. Each groove and each ridge has been formed by an individual load cycle, a typical phenomenon. Of course, now we want to know how many load cycles this material can endure with other loads. For this purpose, the material tester picks the next specimen from his supply and installs it into the fatigue testing machine. Oke, setelah itu dilakukan di beban yang berbeda. Beban yang berbeda dilakukan. Ya. 7.5 kilonewtons and a compressive force. Kalau sebelumnya 7 kilonewton atau 7.000 newton, sekarang 7,5 kilonewton atau 7.500 newton. Mestinya kalau bebannya lebih tinggi, dia akan lebih cepat ya, lebih cepat untuk fatigue. Under the increased load, the specimen is only able to withstand 43,600 cycles. Di sini dikatakan 43,000, itu berarti 43.600 siklus. Kalau sebelumnya kan 381 ya, 381.000. Kalau ini adalah 43.000. Dia turun selama sebanyak 43.600 siklus. Tarik dan tekan, dia akhirnya patah sini ya. Kalau bebannya lebih tinggi, biasanya siklusnya akan lebih rendah ya. Masuk akal ya, kalau bebannya tinggi, siklusnya lebih rendah. Masuk akal ya? It's a failure. The third specimen is only tested with a cyclic load of 6.5 kilonewtons. Oke, kalau tadi lebih tinggi 7,5, kalau sekarang lebih rendah nih 6,5 kilonewton. Kalau 6,5 kilonewton, logikanya akan lebih lama untuk dia mengalami retak ya. Under this reduced load, it does not break even after 3 million load cycles. Dan di sini dikatakan dengan beban 6,5 kilonewton, ternyata dia nggak patah-patah di sini. Nggak patah-patah. Bahkan setelah dilakukan siklus sebanyak 3 juta kali load, itu ternyata dia nggak patah-patah. Ya, ini nggak patah-patah ya. Additional specimens complete the series of measurements. Setelah itu dicek di beberapa pembebanan yang lain. Specimens are tested with the same load we've already used. In this way, we get an impression of the range of scattering. To compare materials in a fair way, the different cyclic loads are converted to the respective stresses acting in the specimen. Oke, ini beban terhadap waktu. Dia bebannya kan beban tarik dan beban tekan. Tarik ini yang atas, tension, yang bawah tekan. Tarik, tekan, tarik, tekan. Ini tarik, tekan, tarik, tekan ya. The stress amplitude is labeled with the symbol sigma A.
For graphical representation, the SN Nah, di sini kita kenal dengan satu kurva, namanya kurva SN. Ini pengenalan saja, nanti insya Allah kita bahas lagi di minggu depan ya. Ini kurva SN. Apa itu kurva SN? Mohon perhatikan dengan baik. diagram is used, also termed Wöhler diagram. Hmm. In an unusual manner, the predetermined variable is plotted upwards on the y-axis. Oke, di sumbu Y ini adalah stres atau tegangan, sigma A ya. Ini adalah dalam satuan megapascal ya, megapascal atau newton per milimeter persegi. 100, 200, 300, 400, sampai 600 megapascal ya. Ini adalah yang punyanya yang tadi S355 ya. Ini sumbu Y. It is the stress amplitude sigma A. And the result of the test, the number of cycles to failure n, is plotted to the right on the x-axis. Oke, yang sumbu X ini adalah namanya jumlah dari siklus. Jumlah dari siklus dia sampai dia mengalami gagal. Tadi masih ingat yang 7.000 Newton atau 7 kilonewton dia gagal sampai di siklus 381 ya. Nanti tinggal diplot saja di sini ya. Diplot. To fit small and large numbers into the diagram, the x-axis is not scaled linearly, but logarithmically. Nah, biar nanti 381 kan susah ya kalau kita pakai linear ya. 381 ada di mana gitu. Nah, ini maka di sini pakai ini kita bilang skala ya. Skala yang sumbu X, skalanya adalah skala logaritmik atau skala logaritma. Mungkin rekan-rekan semuanya dulu waktu SD, SMP, SD enggak. SMP sama SMA pernah kenalan dengan namanya logaritma ya. Ini sekarang kita kenalan lagi. Intinya dia kalau yang sumbu yang ini, sumbu yang saya tunjukkan dari saya klik. Oke, sumbu yang saya tunjukkan ini adalah dia angkanya 10 ya. Angkanya 10. Berikutnya yang ini saya tunjukkan lagi, ini angkanya 100. Ini 100, 10 pangkat 2. 10 sama 100 lebarnya sama ya. 0 ke ini 1 ke 10 sampai 10 ke 100 lebarnya sama. Selanjutnya yang ketiga ini ada 10 pangkat 3, ini 1000 ya. Lebar dari 10 ke 100 sama lebar dari 100 ke 1000 lebarnya juga sama. Ya, ini sama. Jadi mohon maaf ya kalau di sini ada ini 100, ini kan 100 ya, 10 pangkat 2 100 ya. Maka ada garis berikutnya ini adalah 200. Kelihatan garis samar di sini, rekan semuanya? Kelihatan? Garis samar ini? Kelihatan, Pak. Nah, ini 200 nih. Terus yang ini 300, 400, 500, 600. Jadi makin dekat ke 1000 garisnya makin jaraknya makin mepet. Ini kita bilang namanya skala ini skala logaritma. Kayak gini. Ini 1000 ya. Ini 1000. Berikutnya lagi setelah 1000 berarti ini adalah 10.000 ini, 10.000. Kalau ini adalah 100.000 nih, yang ini 100.000. Lanjut lagi yang ini adalah 1 juta. 1 juta, yang ini 10 juta. Terus paling ujung ini adalah 100 juta. Oke, harus seperti itu. The first specimen was loaded with 7 kilonewtons. This corresponds to a stress amplitude of 248 newtons per square 248 ini yang 7.000 At Newton. this stress amplitude, it broke after 248 megapascal ya, 481,000 setelah dihitung-hitung load dan cycles. dapat. Dan The dia second specimen was loaded 381. with 7.5 kilonewtons. This corresponds to a stress amplitude of 265 newtons per square millimeter. Under this stress Ini yang amplitude, 7,5 it broke kilo. after 43,600 load cycles. 7,5 kilonewton, dapat And these angka are di the results of the 265, other 43.000. specimens which have been tested by us. When additional specimens are tested and the results are displayed as a curve, it becomes clear that this material will not break below a certain level of stress amplitude, even after a very large number of cycles. This stress level is termed fatigue limit sigma capital A. For most Oke. students with body-centered Masih ingat tadi waktu dia mengetes dengan beban 6.500 kilonewton, dikasih beban selama 3 juta kali, dia tidak mengalami patah ya. Maka kita bilang ini adalah limit atau batas ya, batas dari fatigue-nya, batas dari fatigue. Jadi intinya kalau dia dikasih beban up to atau sampai 6.500 Newton yang benda tadi,
dia mau dikasih beban sesering apapun, dia nggak akan mengalami yang namanya fatigue. Nggak akan mengalami fatigue ya. Dikasih terus, bahkan sampai dia tadi 3 juta pembebanan, 3 juta siklus, dia tidak mengalami fatigue ya, tidak mengalami fatigue. Bisa dipahami di sini rekan-rekan semuanya, fatigue ya? Artinya gini, limit ya, ya. Artinya limit ini adalah bahwa dia tidak akan pernah mengalami fatigue kalau dia berada di area yang warnanya hijau ini. Di area yang warnanya hijau ini. Jadi kalau dia bebannya kurang dari 6.500 kilonewton, 6,5 tadi ya, 6,5 kilonewton, 6,5 kilonewton. Asal kurang dari situ, contohnya 5 kilonewton itu kurang ya, atau 4 kilonewton, maka dikenakan beban sebanyak apapun, secara teoritis dia tidak akan mengalami yang namanya fatigue ya, tidak akan mengalami. Jadi kalau beban fatigue itu terjadi kalau bebannya cukup tinggi ya, di atas fatigue limit ya, fatigue limit. Kalau kadang tempat lain kadang juga yang bilang namanya endurance limit. Endurance kan bahasa Indonesia artinya ketahanan ya, endurance atau ketahanan. Nah, endurance limit atau fatigue limit itu sama ya, sama. Artinya kalau dia melewati batas itu, material baja, logam itu biasanya bisa mengalami yang namanya fatigue. Gitu ya. Terutama baja ya, di sini terutama baja karena sampel yang kita pakai dari sini baja ya. Sampel kita pakai baja. The cubic structure, the fatigue limit is reached after 10 million load cycles at the latest. It must be noted that the experimental results scatter considerably. Therefore, instead of a sharp curve, a statistically defined Ini kalau scatter band statistik, is kalau widely datanya used. banyak, kurang lebih seperti itu. Of course, most users don't load their components with a constant cyclic load, but rather in an irregular manner. Therefore, these components have to be tested under this type of loading, termed operational loading. Nah, In this kadang-kadang tidak semua kasus itu sesederhana kayak tadi ya. Tadi kan cuma bebannya tarik, tekan. Nah, ini kadang-kadang ada kasus di mana dia pengen ngecek di sini, ini stang ya, ini stang dari sepeda. Sepeda kan ada stang ya buat ini, buat pegangan tangannya. Ini dites gitu ya, dites seperti ini. Ini namanya uji fatigue juga, cuman uji skala real, skala sebenarnya ya, skala sebenarnya. Seperti ini. this test rig, critical bicycle components are loaded similarly to practical use. Stem and handlebar must endure the typical bending and torsional Bisa load dibending, bisa digoyang kiri kanan. for serial production. Moreover, the fatigue strength does not only depend on the material. Dan It bending needs terus. influence, the shape, the surface quality, environmental conditions, and much more. Not an easy story. Before an Uji yang kayak tadi itu uji skala real ya, real untuk stang sepeda. Berikutnya adalah uji skala real, skala nyata untuk sayap pesawat nih, untuk sayap pesawat. aircraft is allowed to take off for the first time, it has to go through Ini sayap pesawat sebelum dipasang diuji fatigue dulu beberapa kali gitu ya. test rigs. This Seperti later ini. ensures the safe operation of the aircraft. Nevertheless, particularly important components are repeatedly examined for fatigue cracks in the course of operation. The tram, for instance, has to go into the test hole at regular intervals. Ini juga kalau untuk ini shaft atau poros dari kereta api dicek menggunakan ultrasonik ini ya, dengan ultrasonik. Aircraft are also inspected for fatigue cracks at reasonable intervals. Oke, intinya kalau semua kayak barusan, uji fatigue kayak barusan skala real itu sebenarnya uji fatigue yang paling bagus ya. Uji fatigue yang paling bagus. Kayak stang sepeda ya stangnya langsung dites. Kayak tadi saya pesawatnya dites. Tapi kadang-kadang uji kayak tadi itu harganya sangat-sangat mahal. Alatnya juga kompleks, gitu melakukannya juga tidak murah gitu ya. Makanya kadang-kadang kita harus melakukan yang namanya pendekatan. Nah, pendekatan ya tadi dengan melakukan uji yang sederhana kayak tadi ya, uji fatigue sederhana gitu. Itu pendekatan. Kalau yang mau real secara sebenarnya yang paling bagus yaitu skala nyata ya, dibuat nyata, habis itu diuji beban nyata, habis itu nanti ketahuan dia akan patah di mana dan kapan dia akan patah. Dan untuk kapal kan besar sekali ya partnya ya, partnya besar sekali.
assembly blok-bloknya juga besar sekali, tidak memungkinkan kita melakukan yang namanya uji fatigue secara skala real, skala nyata di lapangan nggak memungkinkan, sehingga kita melakukan pendekatan uji ya, pendekatan uji di sini. Oke. Intervals. This helps us to depart for air travel without worry and land again safely. Oke, ini adalah video pertama. Oke, saya lanjut ke video kedua. Video kedua adalah terkait dengan pengelasan ya, pengelasan, tapi ini fatigue yang terjadi di pengelasan. Oke. Ini dari TWI. Dan kita lihat ini fatigue yang terjadi, retaknya sudah besar. Ini pada sambungan struktur. Strukturnya kita dari pipa yang sangat besar, kita bilang namanya tubular. Tulisannya tubular ya, tubular, sambungan tubular. Sambungan tubular itu sambungan yang sering dipakai terutama untuk sambungan offshore. Contohnya untuk jaket ya, untuk kilang minyak dan sebagainya. Biasanya pakai pipa-pipa dia. Pipanya bulat ya, seperti ini. Pipa bulat, ini sambungan offshore. Di sini dipakai. Ini contoh di lab dilakukan uji fatigue secara real. Langsung ya, Fatigue, skala real. variously defined as exhausting the strength or power of recovery, Ini sudah retak ya, retaknya udah parah nih. the repeated loading. And in the structural sense, the formation of a crack Oke, di sini kalau lihat pelan-pelan, yang bagian putih ini adalah dia nutupin bagian yang dekat dengan sambungan tadi ya, sambungan lasan. Ini adalah las-lasannya. Rekan-rekan semua bisa lihat las-lasan yang ada di sini? Las-lasannya bisa kelihatan ya? Sekilas nih. Kelihatan nggak sana? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ada lasannya. Nah, namanya fatigue biasanya terjadi di dekat las-lasan. Mula-mulanya ada di dekat las-lasan. Ini yang rekan-rekan semua harus aware. Fatigue itu bisa terjadi dan biasanya terjadi, paling sering terjadi di sekitar las-lasan. Di bagian namanya, tulisannya toe, bacanya tu ya, bagian ujung kakinya dari las-lasan, ujung kakinya, dan namanya tu. Kalau bahasa tu itu bahasa Indonesianya itu tumit ya, kayak bagian ujung dari las-lasan, itu biasanya nanti terjadi yang namanya retak. Untuk sambungan kayak gini ya, ini sambungan fillet ya, sambungan fillet kayak gini, biasanya terjadi di situ. as a result of the repeated application of loads, each of which is insufficient by itself to cause normal static failure. One Okay. loading cycle, Ini not 100, or a few truk, thousand, helikopter, semuanya dia mengalami fatigue. millions Hmm. during the life of the structure. Ini jembatan. Examples exist throughout engineering. Structures large and small, dynamic and static. They all endure fatigue loading. Ini contoh beban fatigue untuk pipa. Dia diuji bending ya. Bending berarti dia di bending ke bawah, bending ke atas, bending ke bawah, bending ke atas. Ini pipa. Have a fatigue load. We can examine fatigue cracking safely. Oke, berikutnya ini adalah kita bilang mungkin agak samar kelihatan di sebelah sini ya. Saya kasih ini dulu. Ya, ini yang saya tunjukkan ini ke kiri ke kanan ini adalah beam. Beam ya. Bisa H-beam, bisa juga I-beam ya. Beam ini beam. Beam ini nanti akan didefleksi, di beban tekan, di bending. Di bending ya, di bending ini yang warna merah bata ini tengah, ini dia untuk memberikan pembebanan. Pembebanan ya, ini. Pembebanannya ini bisa ditarik ke atas, bisa ditekan ke bawah. Tarik ke atas, tarik ke bawah. Sehingga nanti ini beamnya dia akan mengalami bending. Bending ke atas dan bending ke bawah ya. Bending ke atas, bending ke bawah. Oke. Laboratory conditions. Take this beam, for instance, a model Ini. body in a 4 Bending ke atas, bending ke bawah, bending ke atas. Ini pelan ya, nggak kayak tadi. Kalau tadi cepat ya. Ini agak pelan. Ini 5 detik sekali. 5 detik sekali. easily within the elastic range of the material and the load sustained safely.
Repetition of stress ultimately leads to cracking. Nah, kalau dikasih beban terus-terusan, lama-lama dia bisa mengalami yang namanya crack They're known as fatigue. atau retak. Excavator components Ini contoh largely komponen follow eskavator, functions. Parts tacked together, bilas, then fully welded using MIG or submerged arc welding. In service, they're subjected to a heavy load every time the bucket digs into the ground. ini contoh kondisi real di lapangan, dia untuk mengambil beban, jadi Design, welding, and harus inspection sering kena must beban reflect terus-terusan. this fatigue load. Ini namanya fatigue loading ya tadi, atau bebanan fatigue. Tested in the severest conditions in the lab. But if the job is large, Ini offshore, contohnya dia terkena beban dari ini apa, ombak, pipeline, pipeline, kepala, pesawat. will predict the likely fatigue Nah, ini untuk pipa tadi, and pipa bending. corrosion behavior of the structure. And we can gather this by laboratory tests of individual welded joints. Here we use a flat plate in simple tension. Ini contoh pelat. Attachments Ya, on ada pelat ya, the betul side. sekali. Nah, pelat ini representatif dari kalau sambungan-sambungan yang ada di kapal, contohnya ya. But we'll see they pose a Ya, significant ini kalau sambungan di kapal kita lihat ada pelat dan di sini ada siripnya ya, ada siripnya. Kalau rekan-rekan semua sering ngedesain di kapal, sering kadang pelatnya dikasih namanya stiffener ya. Ya, sering ada stiffener kalau rekan-rekan semua ngedesain. Kasih frame gitu, iya kan ya? Ada stiffener ya? Iya, sambil minum ya. Rekan-rekan semuanya. Iya Pak, ada Pak. Macam-macam ya bentuknya. Nah, untuk kasus ini kita sederhanakan saja. Kalau stiffener realnya kan bisa jadi panjangnya panjang sekali ya, bisa puluhan meter. Atau bisa 12 meter, bisa panjang lah intinya ya. Kalau di sini contohnya ini siripnya, stiffenernya cuman ya segini aja, karena keterbatasan dari alat ujinya ya. Terus ini sebelah kiri dilas, las fillet, sebelah kanan juga dilas fillet juga. threat to the Setelah itu fatigue. sebelum diuji fatigue, dia diuji ini dulu, uji tarik. A simple test. Ini contoh di uji tarik, dan kita lihat dia patahnya di sekitar las-lasan. Sekali lagi, kalau ada las-lasan kita harus curiga, nanti suatu saat kalau gagal, berarti biasanya gagalnya ada di sekitar las-lasan. Ya, ini contohnya di sini. Ini uji tarik dulu ya, di uji tarik. Necking becomes evident and ductile rupture occurs, Ini contoh uji tariknya dulu. corresponding to the material's tensile strength. It leaves a characteristically irregular fracture surface. Ya. Now, Sekarang contrast ini this uji with fatigue, similar uji system fatiknya. in a fatigue test. Nah, kalau kita lihat uji fatigue dia ditekan, tarik, tekan, tarik, dan kita lihat dia sudah mulai ada sudah mulai ada retakannya ya, retakannya sudah ada. Berarti ini udah cukup panjang, sudah dilakukan cukup lama ya. Dia ada retakannya. Dan retakannya makin lama makin menjalar. It causes fatigue. Nah, ini menjalar tuh. Kita lihat pelan-pelan tuh. Sebelah kiri dan sebelah kanan dia makin lama makin membesar. Ini. Dan terus besar dan akhirnya dia retak. Retaknya panjang. Crack, retak, panjang terus. Dan akhirnya dia nanti satu saat akan patah. Ini contoh yang lain. Untuk uji yang lain, dikasih lubang ya. Lubang di sini biar nanti kalau ada fatigue menjalar lewat sini. This piece has an artificial stress concentration, so that the Ini namanya stres konsentrasi akibat ada lubang ini. Dan makin lama makin lebar, dan akhirnya bisa retak. Retaknya panjang, lama-kelamaan bisa patah di sini. Ya, saya rasa cukup di sini untuk pengenalan fatigue dan fenomenanya. Sampai di sini ada pertanyaan buat rekan-rekan semuanya. Silakan, ada pertanyaan kah? Silakan. Monggo.
Ada? Silakan. Kalau ada mau ini berdiskusi terkait dengan yang namanya fatigue. Silakan, silakan. Nggak ada. Kayaknya sedang pada sibuk nih ya di sana. Belum ada, Pak. Oke. Belum ada pertanyaan. Bisa dipahami ya fenomenanya ya. Ini masih umum saja sih secara umum ya fenomenanya ya. Oke, terima kasih bisa dipahami. Saat ini ya setelahnya kita akan coba absen dulu ya. Arman Syahputra ada? Sambil on cam ya. Kalau ini. Arman ada Arman? Arman? Arman nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kalau nggak nyaut, nggak saya absen ya. Yusuf Rizky ada? Yusuf? Saya Pak, Oke, saya terus Pak. Agung Putihat Hadir Pak. hadir. Oke, Alvin Muhammad Hidayat. Hadir Pak. Oke, Daniel Pasaribu. Daniel ada? Nggak ada ya? Muhammad Hairul. Hadir Pak. Agus Satria. Hadir Pak. Aduh, oke, Farul Abdillah. Farul ada? Hadir Pak. Oke, Ridwan Hamdani. Ridwan ada? Ridwan nggak ada. Rizky Hidayat. Hadir Pak. Oke, Gilam. Ada Gilam? Hadir Pak. Oke, Ramsi. Hadir, Pak. Oke, Yose Ruben. Yose Ruben. Yose Ruben nggak ada. Bayu Dwinanda. Hadir Pak. Oke, Muhammad Jidan. Hadir Pak. Oke, Alessandro Silaen. Oke, saya sudah. Perasaan tadi sempat lihat Alessandro Silaen. Namanya doang. Oke, Hadir Pak. hadir. Oh Hadir iya. Pak. Yosefo. Hadir Pak Yosefo. Yosefo hadir. Fathan. Hadir Pak, hadir. Oke, Masmur Silaen. Hadir Pak. Oke, Rivaldo. Hadir Pak. Oke, Ibnu Fitrah. Hadir Pak Ibnu Fitra. Oke, Muhammad Topan. Firdaus. Ada Topan? Nggak ada. Oke, sekarang Abu Bakar. Abu Bakar tadi udah nanya ya. Oke lah, ada lah ya Abu Bakar tadi nanya. Alfredo. Alfredo ada? Alfredo nggak ada. Ricky Herianto. Ricky. Hadir Pak. Oke, Muhammad Steven. Steven nggak ada. Adelia. Adelia nggak ada. Adelia nggak ada. Iren. Hadir, Pak. Oke, Abdul Razak. Hadir Pak. Oke, ada yang tadi kelewat? Saya bilang di sini. Ada yang kelewat? Kalau nggak ada, nanti yang ini nggak hadir, nanti diminta membuat rangkuman dari video ya, dari video yang ada. Jadi diminta buat sebentar. Gimana tuh? Gini ya. Biar nanti dianggap hadir. Ya, biar nanti dianggap hadir. Ini file save as ini with 2. Tensi. Oke, biar nanti dianggap hadir, maka harus membuat rangkuman dari videonya. Dan rangkuman ini nanti ya dirangkum gitu, dirangkum. Biar nanti dianggap hadir ya. Baik nanti yang berhalangan hadir segala macam, ya tugasnya membuat rangkuman. Gitu ya, dikerjakan secara japri. Ya, nanti saya kasih pengumumannya di mana? Di grup ya, di grup. Banyak yang nggak hadir ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 8. 8. Ya sih, sekitar segitu. Oke, saya klik simpan dahulu.
Oke, kurang lebih untuk hari ini materinya seperti ini saja dan nanti kita akan bahas lanjutannya ada di eh, ada di perkuliahan. Ini nggak boleh, jangan dulu, jangan dulu. Oke, biar nanti masih bisa di ini ya, masih bisa diperbaiki buat rekan-rekan semuanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum, selamat malam, selamat beristirahat. Silakan, boleh leave grup, ini, leave Zoom. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Sama-sama. Kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, silakan boleh leave grup.